Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istana Thaibah Al-Fatih dari program studi S1 Psikologi. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas PPAI yang menjelaskan dan memberikan contoh tentang mat. Yang pertama ada mat tabi'i. Apabila ada alif yang terletak sesudah fathah atau ya sukun, terletak sesudah kasroh atau juga huruf waw yang terletak sesudah domah. Cara membacanya harus sepanjang 2 harokat atau disebut 1 alif. Contohnya, yaqulu. Lalu ada hukum mat wajib mutasil. Apabila mat tabi'i bertemu dengan hamzah berharokat fathah, kasroh atau domah dalam satu kata. Cara membaca mat wajib mutasil ini dengan memanjangkan sepanjang 4 atau 5 harokat. Contohnya, idza ja. Lalu mat jaiz munfasil, yaitu mat tabi'i yang bertemu dengan hamzah namun tidak dalam satu kata. Cara membacanya dipanjangkan sampai 2,5 alif atau 5 harokat. Contohnya, fala uqsimu bis syafaq. Lalu yang keempat ada hukum mat arid li sukun, yakni memanjangkan bacaan karena huruf mat bertemu dengan huruf bersukun sebab adanya waqaf atau tanda berhenti di akhir ayat. Contohnya, syadidul iqab. Lalu yang kelima ada hukum mat badal. Apabila terdapat hamzah bertemu dengan mat, cara membacanya yakni 2 harokat. Contohnya, wal akhirah. Lalu yang keenam ada mat iwad. Apabila terdapat fathatain yang ditemukan pada waqaf, cara membacanya seperti mat tabi'i. Contohnya, alan nari huda. Lalu yang ketujuh, hukum mat lazimu saqal kilmi. Apabila mat tabi'i bertemu dengan tasydid pada satu kata atau ayat, cara membacanya 6 harokat. Contohnya, waladhdallin. Lalu yang kedelapan, hukum mat lazim mukhaffaf kilmi. Apabila mat tabi'i bertemu dengan huruf mati atau sukun, cara membacanya 6 harokat. Contohnya, alana waqad kuntu bihi tastajiluna. Yang kesembilan, hukum mat lazim harfi musyabah. Hukum tajwid ini hanya terjadi pada permulaan suatu surat dalam Al-Quran. Biasanya, hukum bacaan ini ditandai dengan tanda baca atau fathah melengkung di atas hurufnya. Sedangkan cara membacanya hukum tajwid ini harus panjang, yakni sepanjang 6 harokat. Contohnya, alif lam mim. Lalu yang ke-10 ada hukum mat lazim harfi mukhaffaf. Apabila huruf mat bertemu sukun dalam huruf, dibaca 3 alif atau 6 harokat. Contohnya, yasin. Yang ke-11 ada hukum mat lain atau mat lin. Jika setelah huruf yang berharokat fathah, waw sukun atau ya sukun, cara membacanya dengan membaca sekedar lunak dan lemah saja. Contohnya, li'ilafi Quraisy. Yang ke-12, hukum mat silah qasyirah. Jika ada hak domir, sedangkan sebelum hak tadi terdapat huruf hidup atau berharokat, maka cara membacanya haruslah panjang seperti halnya mat tabi'i. Contohnya, fa'anta lahu tasodda. Lalu yang ke-13, hukum mat silah tawilah. Jika ada mat qasirah bertemu dengan hamzah, cara membacanya seperti mat jaiz munfasil. Contohnya, takwilatu ilallah. Takwilah dibaca 5 harokat. Yang ke-14, hukum mat tamkin. Apabila huruf ya tasydid dan berharokat kasroh yang bertemu dengan huruf ya sukun atau mati dalam satu kalimat atau lafal. Panjang mat tamkin ini 1 alif atau 2 harokat seperti panjangnya hukum mat tabi'i. Contohnya, wa idza hayyitum. Lalu yang ke-15 ada hukum mat farqi, yakni mat badal yang bertemu huruf bertasydid. Mat badal adalah mat yang terdapat pada hamzah. Ukuran panjang mat farqi ini 6 harokat. Contohnya, Allahu khairu amma yusyrikun. Allah dibaca 6 harokat. Sekian video dari saya tentang penjelasan mat. Apabila ada salah kata, penjelasan, ataupun pelafalan yang kurang tepat kepada kakak pembimbing dimohon untuk dibenarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Here we go.